Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie, dan hari ini saya mau kasih screener ya, dan nggak begitu banyak sih sebenarnya yang bagus saham-sahamnya, tapi nggak apa-apa, saya akan bahas juga beberapa saham yang udah di request oleh teman-teman di YouTube nih. Thank you ya buat teman-teman yang sudah mampir di YouTube ini. Saya mau reply dulu komen-komen yang udah masuk, dan nanti baru kita masuk ke pembahasan sahamnya. Kita mulai dari paling awal, dari Bu Tinli. Ci bisa minta tolong liatin BRPT, PANI, PGEO, Arto, dan RAM. Oke, sudah saya catat. Thank you ya Bu Tinli, udah ikut berpartisipasi di kolom komentar ini. Bu Entin, Bu Entin nanyain Cevin sama Agro. Nah, Bu Entin ini kan udah bergabung menjadi member ya. Kalau mau nanya, langsung aja Bu di Telegram. Dan jangan lupa tag nama saya ataupun nama coach lainnya seperti Sherlock, Miss Foni, juga Zoe. Karena udah jadi member, jadi manfaatin sebaik-baiknya fasilitas para member. Jadi bisa bahas semua saham yang Bu Entin mau, dan kita bisa bahasin secara lebih detail, kita bahasin chartnya, Bu Entin mau belajar chartnya lebih detail juga bisa, oke? Lalu dari Dewi Sri Rejeki, waduh, namanya cakep banget nih. Bagaimana dengan UNTR, Hexa, Hoki, PGEO? Saya udah catat, nanti kita bahas. Lalu prospek saham UMI untuk Simen Kreatif. Thank you ya. Untuk ID si aman apa nih? Kayak kode saham nih jadinya aman. Simen Kreatif. Nanti saya bahas juga si Humi-nya ini. Dan thank you untuk teman-teman yang lain kalau mau nanya saham lainnya ataupun di luar saham juga boleh-boleh banget ya. Misalnya lebih ke bagaimana sih money management, bagaimana sih bandarmologi, ataupun psikologis trading, ataupun yang lain-lainnya, kita boleh diskusin. Boleh banget ya diskusi di sini. Langsung aja saya mau share juga jadwal ini, economic calendar, biar teman-teman tahu kira-kira ada apa sih dalam waktu dekat. Jadi besok, terutama di tanggal 12, ada ini ya, core inflation, dari forecast-nya sih sekitar 0,2%, konsensus 0,3%. Nah, kita lihat aja ya bagaimana perkembangannya. And then di tanggal, ini yang biasanya di highlight merah itu biasanya yang jadwal-jadwal pentingnya. And di tanggal 14 ini nih, Fed interest rate decision. Tapi kayaknya sih kita semua udah tahu ya. Harusnya sih sesuai dengan forecast dan konsensus yaitu 5,5%, artinya tidak ada perubahan. Jadi masih tetap, dan pemotongan atau pemangkasan dari suku bunganya itu potensinya di 2024. Nah, apakah itu kabar yang baik atau enggak? Nah, sebenarnya aku pengen bahas ini tapi lebih detail ya. Jadi aku baca beberapa artikel, malah sebenarnya biasanya setelah pemangkasan berjalan, biasanya 6 bulan setelah pemangkasan, itu malah indeksnya terkoreksi. Nah, berarti kalau misalnya pemangkasan dijalankan, dan biasanya berdasarkan histori juga pemangkasan itu terjadinya di bulan Juni. Jadi kuartal ketiga ya, kuartal ketiga jadi Juni Juli gitu. Ketika pemangkasan, 6 bulan kemudian terjadi koreksi marketnya. Berarti terjadinya di sekitar 2025, tapi itu masih berupa asumsi ya, dan tentunya masih melihat kondisi dari ekonomi makronya juga. Nanti kita akan pantau terus ini kondisinya gimana. Jadi buat teman-teman, kalau masih ikut mantauin YouTube ini, mudah-mudahan nanti kita bisa kasih update lagi dari kondisi-kondisi ini. Oke, kita masuk ke bahas chart dulu, chart indeksnya ya, biar ada gambaran, ada petanya, kira-kira indeksnya kemana sih? Karena kemarin beberapa YouTube yang lalu saya bikin dengan judul IHSG siap-siap koreksi ya, ternyata hari ini merah, tapi lebih banyak disebabkan oleh si gotonya nih. Jadi gotonya yang lumayan dalam hari ini, 20% ya. Oke, secara momentum sebetulnya indeksnya masih begitu-begitu di sana aja. Ini volumenya disebabkan dari si gotonya ini nih. Yang nahan malah BBNI sama BBRI kalau nggak salah. Nah, jadi indeksnya ini kan udah mulai bikin candle lower low ya. Kita lihat kembali apakah besok dia bisa bertahan di
di atas 70.45 atau low hari ini. Kalau besok dia kembali ke bawah 70.45, artinya dia akan bikin lower low dan potensinya akan terkoreksi. Kita pantau lagi besok ya, apalagi ada data-data ekonomik yang penting. Selanjutnya dari foreign flow. Foreign flow-nya saya pakai chart ini, perintahnya. Jadi ini tools yang saya pakai, toolsnya Wisdom and Invest ya, semua aksesnya melalui Telegram dan hanya bisa didapatkan dengan cara berlangganan ataupun menjadi nasabah dari Wisdom and Invest. Kalau berlangganan ataupun ingin menjadi nasabah, silakan langsung kontak admin. Nomor kontak ada di deskripsi di bawah, tinggal dilihat aja. Ada link-link untuk langsung untuk membuka rekening. Kita rekanannya sekarang sudah ada 6. Apa aja tuh ya? Sukor, NH Korindo, JUC atau Jasa Utama Kapital dengan kode broker YB itu loh. Lalu ada investasiku. Yang terakhir baru bergabung adalah MNC dan Stockbit. Nah, Stockbit ini akan segera rilis aplikasi. Nanti aja deh kejutan ya. Intinya si Stockbit ini keren banget. Jadi kalau yang mau buka rekening Stockbit, silahkan ya, boleh kontak admin atau mau nanya-nanya dulu. Dan kita juga ada event. Sorry, saya potong sebentar jadinya ya. Kita ke ini dulu sebentar. Jadi eventnya ini boleh banget kalau teman-teman mau ikutan. Kita ada Zoom setiap hari Rabu dan Sabtu. Rabu itu jam 8, Sabtu jam 4 sore. Jadi silahkan bergabung, karena kalau acara Zoom, teman-teman bebas mau tanya apa aja. Langsung ya interaksinya, bisa tanya lewat Zoom, tanya jawab, mau tanya saham, mau lihat chart dan sebagainya, boleh banget dengan coach. Biasa kalau hari Rabu dengan Miss Mary, kalau hari Sabtu yaitu dengan Zoe. Dan mereka memang ahli di bidangnya masing-masing ya. Kalau Miss Mary itu biasanya lebih ke swing style-nya, kalau Zoe itu dia cukup paham tentang saham-saham IPO dan saham-saham yang untuk fast trading, saham-saham gorengan. Jadi silakan. Kita kembali ke chart yang ini. Jadi perintahnya semua di Telegram, tinggal diketik dan semuanya sudah keluar. Indikator-indikator, support resist, semua udah dibikinin otomatis oleh sistem sehingga memudahkan analisa kita biar lebih cepat dan efisien. Ya, efisien ya cepat ya. Efisien dan efektif. Sehingga kita lebih, analisanya cepat lah. Tinggal hitungan detik aja. Gitu. Kalau SD ini, dia kan singkatan dari supply and demand sebenarnya. Kalau yang di bawah ini, dia NBSA, Net Buy Sell Asing. Jadi untuk melihat foreign flow. Kalau hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau orange-orange artinya net sell. Dan udah berapa candle nih? 1, 2, 3, 4, 5 candle terakhir asingnya net sell. Dan lumayan besar ya, karena di atas rata-rata. Jadi garis yang warna abu dan ungu adalah garis rata-ratanya, sehingga kita bisa lihat secara rata-rata dia lagi inflow, walaupun kecil-kecil hijau-hijau, tapi kalau grafiknya meningkat artinya kan akumulasi. Kalau kecil-kecil tapi orange semua dan grafiknya menurun kan artinya distribusi. Saat ini foreign-nya masih keluar masuk secara singkat nih, tuh. Jadi belum ada akumulasi yang signifikan, kita tunggu aja data-data ekonomi yang ini ya, segera ini tanggal 12, dan kita lihat lagi bagaimana pergerakannya. Karena biasanya pergerakan price action atau pergerakan dari harga, pergerakan indeks ataupun pergerakan suatu saham itu sudah mencerminkan ininya ya, mencerminkan segalanya gitu. Ya, kita lanjut. Jadi tadi kesimpulannya foreign-nya masih outflow. Kita bahas saham pertama yaitu BRPT. Untuk BRPT ataupun saham-saham OMPP lainnya ini cukup volatil. Hari ini sih candle-nya masih inside bar, tapi karena volatil itu artinya dia range-nya cukup besar. Apalagi dia ada gap waktu itu di sebelah sini yang belum tentu akan ditutup. Belum tentu. Tapi selama dia bertahan di low yang sini, sebentar saya cekin angka pastinya ya. Itu sekitar 15-an. 15 berapa nih? 159, sorry. 1530. Sini sebenarnya ada, tapi kan dia automatic by system, jadi kita harus buletin sendiri. Nah, 1530
Selama dia di atas 15.30, bertahan di 15.30 ini, maka masih oke. Jadi di time frame pendeknya tuh sebenarnya dia lagi sideways atau konsolidasi di area situ. Kalau breakdown, dia akan bikin candle low pertama, jadi berpotensi ke 14.10 ataupun ke support win di 12.40. Itu ya, support resistnya udah ada di situ, jadi lebih gampang banget kita tinggal lihat aja. Gak perlu nanya-nanya lagi, apalagi buat teman-teman yang baru pemula, pasti bingung support resist di mana. Nah, ini udah semua dibikinin oleh sistem sehingga kita langsung bisa lihat. Mau di time frame daily, mau di time frame hourly, udah kebentuk semua support resistnya. Tinggal di request, lalu muncul. Itu tadi support-supportnya ya, 15.30, 14.10, dan 12.40. Selama di atas 15.30 masih oke. Yang masih punya, terutama modal bawah, tinggal pasang trailing stop aja. Terserah sesuaikan kembali dengan average-nya ya. Kalau modalnya terlalu tinggi, ya jangan pasang trailing stop terlalu atas juga. Jangan pasang trailing stop terlalu bawah kalau modalnya terlalu tinggi. Intinya pasanglah trailing stop selama masih cuan. Jangan jadi rugi, oke? Lanjut setelah BRPT, Pani. Pertanyaannya Pani. Nah, Pani secara teknikal hari ini Paninya sih bagus karena dia breakout, volume-nya besar, walaupun dia gagal arah ya. Kalau nggak salah tadi habis gak tuh ya? Tadi soalnya aku lihatnya itunya di kanan tuh, di over. Sebentar saya lihat lagi endingnya bagaimana tuh. Tuh masih ada sisa 5875-nya tidak habis, jadi bukan tutup toko, itu istilah aja ya, tutup toko ataupun arahnya ketutup di bid. Jadi ini masih ketutupnya di over, jadi harus hati-hati. Besok jadwalnya si Pani itu trading right-nya selesai. Dia right issue-nya itu di 5.000. Buat yang mudah-mudahan sih kemarin-kemarin nggak ada yang tebus, jadi tinggal beli di market karena harganya di bawah 5.000 ya. Makanya hari ini harganya naik, entah ini karena digoreng atau apa, saya nggak tahu bagaimana. Intinya besok itu trading right-nya selesai. Buat yang masih punya right, mudah-mudahan sudah terjual right-nya, itu hanya bisa di sesi 1. Tapi kalau belum belum jual, mungkin mau nebus itu juga boleh. Terserah ya, kembali ke masing-masing. Jadi sebenarnya hanya bisa melihat apakah nanti setelah trading right-nya selesai, dia bisa nggak bertahan di atas 5.000 gitu aja. Mudah-mudahan sih bisa bertahan, kalau secara teknikal ini masih bagus. Walaupun dia sempet begini ya, bikin ekor, sempat lepas itu arahnya. Nah, kalau ngecek di 5 menit, biasanya kita punya chart yang unggulan juga untuk fast trading ataupun ngelihat nih sebenarnya banyak yang buang apa banyak yang net buy gitu, banyak yang HK. Nah, ini chart-nya namanya haki. Ini chart-nya namanya haki. Untuk melihatnya, cara melihatnya adalah dia ada 2 panel unggulan, yaitu frekuensi analyzer dan haki. Nah, ini haki di paling bawah. Frekuensi analyzer itu sebenarnya bisa Google juga sih ya. Tapi saya jelasin sedikit di sini sekilas. Pada intinya sih gampangnya adalah yang ada spike ini menunjukkan adanya transaksi dengan lot yang cukup besar. Nah, tapi kita nggak tahu dia mau naikin harganya atau dia mau turunin harganya. Kita cuma tahu itu transaksi aja. Jadi berupa informasi doang. Makanya kita perlu konfirmasi kembali dengan si haki. Kalau hijau-hijau artinya banyak yang HK, merah-merah banyak yang haki. Ini contoh tadi ya, banyak yang haki. Dan ada rata-ratanya itu yang garis hitam ataupun yang garis biru. Selama dia masih meningkat, itu masih oke. Nah, jadi mudah-mudahan ya besok masih bisa naik lagi. Cuma kalau melihat dia tadi tutupannya tidak di bid, ya mudah-mudahan aja sih ya besok masih bisa naik. Lalu PGEO. PGEO-nya harusnya sudah taking profit di 1220. Karena itu area resist juga sekaligus jadi resist secara horizontal sekaligus resist trend. Harusnya di sini adalah area taking profit. Entry-nya kembali
nanti pantau kembali, karena saya punya ya, waktu itu saya sempat beli si PGEO, tapi udah saya taking profit ketika dia sentuh resist. Jadi di support nanti lihat lagi, ini ada support garis win 1065. Kalau dia mantul, maka kita boleh spek buy lagi, buyback kembali. Tapi kalau dia tidak mantul, dia malah jebol, skip. Nah, enaknya sebenarnya kalau punya akses ke chart win, kita bisa lihat 5 menitnya. Misalnya ketika dia udah menyentuh di area 165 itu, kita bisa cek, ini ada yang HK nggak? Banyak nggak gitu? Ada spike nggak frekuensi analyzer-nya? Sehingga kita bisa ikutan. Kalau kita mau entry saat itu juga ya. Lalu, jadi itu tadi Pani, wait and see di area support, and then tuh ya, saya tunjukin PGEO-nya. Ini ada spike, sempat di HK, tapi habis itu dia bergerak turun tuh secara rata-rata, artinya banyak yang jualan PGEO-nya. Nanti baru pantau kembali kalau dia ada spike kembali, and then dia grafik yang mulai menaik, mulai ada yang HK lagi, boleh ikutan. Selanjutnya Arto. Untuk Arto, sebetulnya momentumnya ini kembali melemah ya. Banyak yang taking profit nih, entah kenapa, apa karena entah suatu hal lain sebab. Jadi rata-rata bank-bank digitalnya ini pada terkoreksi nih. Secara teknikal dia masih oke selama dia bertahan di atas 30.25 itu support trendnya. Mudah-mudahan sih masih bertahan. Walaupun dari momentumnya kelihatannya ini ya, sudah cukup melemah, yang udah punya mungkin bisa SOS besok. SOS dulu besok. Hanya bagus kembali kalau si Arto kembali breakout dari 3590. Kalau nggak breakout maka tidak oke. Sebetulnya si Arto cukup menarik karena weekly-nya itu ada potensi menjadi double bottom. Potensi doang ya, belum valid. Kalau dia nggak breakout ya nggak valid gitu. Ada potensi di sini. Potensi double bottom disertai dengan divergen. Jadi mudah-mudahan ini terjadi pembalikan arah. Tapi kan kita nggak tahu dia mau bikin double bottom atau bikin triple bottom kan bisa aja. Sehingga masih bisa turun ke bawah. Jadi pattern-pattern saya nggak begitu patokan. Saya lebih patokannya tuh pergerakan harga atau price action. Sini. Jadi pantau di sini 30.25 kalau dia breakdown, apalagi breakdown sebelah sini, support yang kemarin 2850 nih kayaknya. 2850 kalau dia ke bawah situ maka goodbye dulu ya, exit dan buang dulu, nanti kita pantau kembali di area support-support dan kita cari titik entry barunya lagi. Itu Arto, lanjut ke RAM. Mana tadi? Kita cek RAM. Untuk RAM-nya sih belum oke karena momentumnya merah dan volumenya juga biasa-biasa aja ya. Yang bagus biasanya, yang saya cari terutama ketika dia volumenya itu semakin meningkat, jadi ada partisipasi, kelihatan ya kalau misalnya memang ini bagus, volumenya biasanya meningkat, disertai dengan penguatan momentum, candle-nya juga pasti dia berbentuk higher high. Nah, ketiga ciri itu yang biasanya saya cari dari suatu saham yang bagus. Candle higher high, breakout, higher high, volume meningkat, momentumnya meningkat. Biasanya saya cari yang ketiga itu. Jadi RAM ini masih belum oke, terutama dari momentum. Memang ada support sih, jadi mudah-mudahan sih bisa mantul dulu. Mau spek buy boleh-boleh aja, stop loss kalau dia breakdown dari support ini. Sebentar, saya cek dulu 565. Ini supportnya 565. Kalau dia breakdown lagi atau jebol lagi, kasih toleransi ya, jangan pas-pasan. Jadi misalnya kasih beberapa tik di bawahnya. Kalau dia closing di bawah itu, maka skip aja dulu. Atau exit dulu si RAM-nya.
Momentumnya sih belum oke-oke banget ya. Masih merah, walaupun dia disupport. Kalau mantul baru spek buy. Kalau nggak mantul, jangan. Selanjutnya UNTR. UNTR momentumnya juga masih belum oke. Yang bagus adalah momentum biru seperti sebelah sini, terutama kalau dia disertai dengan penguatan volume. Jadi momentum meningkat, volume meningkat, candle higher high itu yang baru menarik. Kalau saat ini dia momentumnya masih berwarna merah sebetulnya. Divergen ya perbaikan momentum bisa, tapi selama dia belum konfirmasi breakout maka belum. Bisa jadi dia mau bikin turunan lagi dan ini bikin divergennya lanjut lagi. Jadi divergennya bisa aja belum selesai. Sehingga kita butuh konfirmasi dulu. Kalau dia breakout baru menarik kembali, itu pun hanya untuk fast trading karena dia sudah di bawah MA 200. Ini MA 200 nih. Nah, jadi kalaupun dia breakout, potensinya hanya dead cat bounce aja. Dengan support di sebelah sini 21 berapa tuh? 21425. Situ supportnya. Kalau breakdown lagi artinya dia akan melanjutkan ke tren bawahnya nih. Tren bawahnya di situ supportnya. Bluetin sesuai fraksi ya 20475. Situ. Kalau dia breakout baru menarik dengan potensi mudah-mudahan dia menguji kembali MA 200-nya. Itu UNTR, belum ada momentum, and then Hexa. Hexa. Hexa menurut saya sih, saya nggak suka. Pertama karena dia tidak liquid, transaksi dan total transaksi hanya 1 miliaran. Pergerakan harga tidak kemana-mana. Harganya juga cukup, maksudnya ribuan ya, di atas 5.000. Kalau misalnya ratusan mungkin kita masih bisa scalping 1-2 tick. Tapi kalau ini nggak menarik. Momentum masih berupa titik pink karena dia sideway. Jadi yang bagus ketika ada momentum, terutama momentum meningkat, volume meningkat, ataupun candlenya higher high. Yang ini volumenya nggak gimana-gimana, momentum juga tidak ada, pergerakan harganya juga begitu-begitu aja. Jadi saya sih skip dulu ya, kecuali dia sudah breakout. Misalnya dia breakout, volume meningkat, momentum meningkat, itu baru menarik. Jadi Hexa belum. Si hoki momentumnya masih datar, volumenya juga masih datar, secara teknikal, secara price action dia masih sideways. Di sebelah sini pergerakannya di support 168, support selanjutnya 158. Kalau breakdown dari 158 jadinya jelek. Hoki hanya akan bagus kembali kalau dia mampu break high dan closing high ya, 204. Di atas 204 kalau misalnya dia closingnya begitu lagi disertai dengan volume yang besar juga, maka itu menarik. Mungkin bisa buy on breakout atau buy on weakness atau minimal belinya di area VWAP. VWAP. Buat yang belum tahu, VWAP itu volume weighted average price. Ini ada di sebelah kiri chart sebelah sini ya, itu angkanya. Jadi buat patokan aja kira-kira kalau mau entry di mana. Lebih baik di dekat-dekat VWAP, di bawah VWAP lebih oke lagi. Kita lanjut setelah hoki ada Humi. Humi. Tunggu si Huminya mana? Hexa, hoki. Jadi tadi Hexa-nya tidak oke. Hokinya sideways. Humi juga sama. Ini saham baru ya, belum lama. Ini masih ada abu-abu, berarti belum lama itu IPO-nya. Dari momentum belum ada, pergerakannya masih sideways karena momentumnya titik pink, artinya dia sideways di 137 sampai 155. Itu pergerakannya. Saya sih nggak begitu tertarik ya dengan saham seperti ini yang belum ada momentum. Saya selalu mencari saham-saham kalau bisa yang dia candle higher high, jadi higher high, volume meningkat, momentum meningkat, itu yang saya cari. Kalau nggak ada, berarti saya akan cari saham yang sideways untuk tektokan, atau mungkin kita bisa mencari saham-saham untuk bottom fishing. Kalau yang bottom fishing, carilah momentum yang berwarna merah tua dan semakin meningkat. Jadi misalnya kayak di sebelah sini ya, area bottom fishing, begitu dia naik ya kita udah taking profit, begitu aja. Hanya untuk fast trading. Jadi begitu cara menggunakannya.
Udah ya, itu 9 saham yang udah di-request oleh teman-teman, kecuali yang di-request oleh Bu Entin, kita bahasnya di room member aja ya, manfaatkan sebaik-baiknya room member-nya, tanya sebanyak-banyaknya, tanya sedetil-detilnya, silakan Bu. And then aku mau bahas, mau kasih screener. Tunggu screener ya, screener. Silakan nih. Yang mau screenshot boleh, cuma menurut saya sih nggak begitu banyak saham-saham yang menarik karena tadi saya udah sempet cekin beberapa saham, tapi nggak apa-apa nanti kita tetap akan bahas beberapa di sahamnya itu ya. Dari AMMN sampai Kayu, lalu dari Kayu situ sampai ke Demas. Ini udah posisi sell tuh, jadi nggak begitu banyak ya. Nggak begitu banyak. Karena memang kondisi marketnya lagi kurang oke nih. Mungkin setelah tanggal 12 atau di tanggal 3, tadi tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Mungkin setelah itu baru menarik kembali. Tanggal 14, so minggu ini dong berarti. Minggu depan berarti kita harus lihat. Dan udah mau libur nih. Biasanya kan libur market ya. Biasanya kalau di end of year gitu rada-rada sepi marketnya memang karena mungkin market maker-nya liburan kali ya. Nah, jadi nggak usah terlalu agresif bulan-bulan ini kecuali teman-teman menemukan saham yang benar-benar menarik. Kaki ini boleh untuk screening aja, tapi sih saya cek tadi sahamnya rata-rata gorengan semua. Apik sampai chip, dari chip sampai Ancol. Ini harus dicek kembali ya chartnya masing-masing, karena bukan berarti semua saham yang masuk ke dalam screener itu artinya bagus. Oke, sampai sini. Lanjut. Oke. Nah, foreign flow-nya itu masuknya ke TLKM, AMMN, tapi saya pribadi sih udah nggak prefer si AMMN. Lalu masih BRPT ya, ada Cuan, TPIA, BMRI, PANI, dan lain-lain. Kita cek ke ADMR, karena terakhir ADMR-nya breakout. Ingat ya, yang ada corporate action kayak si PANI gitu, itu tergantung besok. Jadi bisa jadi PANI-nya jadi bagus, atau besok pada jualan jadi PANI-nya harus wait and see. Lalu ADMR-nya sebenarnya masih menarik, cuma hari ini ada yang taking profit aja. Jadi kalau misalnya ekor-ekor panjang itu artinya banyak yang jualan, ada tekanan jualnya. Selama dia bertahan di atas support 1310 atau di atas garis win line itu masih oke. Momentumnya sih masih menguat, terutama kalau dia bertahan di atas support 1350 ini masih bagus. Mudah-mudahan dia bisa menguji kembali 1585 ini resistnya. ADMR, lanjut Raja. Cuma Raja kan hari ini ARA ya. Rajanya ARA. Karena ARA mudah-mudahan besok dia bisa lanjut kembali. Jadi ini sebenarnya udah bukan rekomen lagi deh, karena dia udah ARA. Risknya jadi lebih besar banget. Yang tadi mudah-mudahan ada yang ikutan, jangan lupa pasang trailing stop. Karena si Raja ini udah di-share sama Coach Foni itu udah lama ya. Dari sebelum buka market ini kayaknya udah deh. Jadi harusnya ada kesempatan untuk masuk gitu. Ini tinggal pasang trailing stop aja. Kita lihat 5 menitnya. Soalnya tadi saya sempat liatin si Raja 5 menit. Kalau misalnya kita pakai si Hakaki, tuh ada spike, ada yang HK, dan grafiknya terus naik. Nah, pada saat ARA, ini ada yang taking profit. Jadi hati-hati untuk besok, pantau lagi di 5 menitnya. Kalau dia terus menurun, maka hindari dulu aja. Oke, Rajanya all time high nih. Lanjut ke TLKM. Sebentar. TLKM. Oke. TLKM. Dia mantul dari area support win. Hari ini ditutup menguat sekitar 2,8% tuh. Jadi lumayan lah. Mudah-mudahan sih masih menguat.
momentumnya masih oke, dia bertahan di atas EMA 200 dan garis win itu masih oke, berpotensi untuk uji resist 4020, 4060, 4100. Nah, ini masih ada foreign flow-nya, cuma kalau baru mau entry sebenarnya udah agak telat sih. Entry-nya harusnya sejak dia breakout trend atau breakout di sebelah sini, atau lagi dia pullback ke area support win. Itu harusnya entry-nya saat-saat seperti itu. Ini foreign flow-nya soalnya masih lumayan nih. Ini foreign flow-nya tuh hijau-hijau ya. Artinya foreign-nya lagi akumulasi. Lanjut ke udah. Oh, ADMR Raja. Tadi TLKM, oke Sido, tapi sifatnya wait and see. Menariknya karena dia koreksi sebenarnya volumenya kecil ya, dan dia lagi on support. Nanti dipantau apakah dia mau mantul di support itu atau dia mau mantul di support neckline breakout-nya nih. Area breakout-nya itu di 505 sebenarnya ya. Sebelah sini nih. Nah, 505. Jadi wait and see dulu antara dia mau mantul di garis win line 530 ya. Jadi ini pas-pasan di 530 antara dia mau mantul di 530 atau di 505-nya. Jadi wait and see dulu. Mudah-mudahan seenggaknya kita bisa manfaatkan ya ketika dia misalnya ke sini lalu mantul, kita bisa taking profit, bisa cuan dari sana. Tapi kalau dia tidak mantul maka hindari dulu. Karena ini sebenarnya major trendnya masih downtrend banget di bawah MA 200. Jadi ini hanya untuk fast trading, mau scalping juga boleh, terserah. Oke, Sidonya udah, THKM sudah, udah. Kira-kira itu aja, belum ada banyak yang menarik, sisanya yang lain-lain gorengan kelas berat banget. Cuma tadi kan teman-teman udah screenshot ya, mudah-mudahan barangkali teman-teman bisa menemukan atau spot saham-saham yang lebih menarik lagi. Untuk besok saya tidak ada YouTube. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman ada yang request di kolom komentar, karena besok biasanya kan harusnya Senin, Selasa, Kamis, karena Rabu ada Zoom. Jadi Senin, Selasa, Rabu Zoom, lalu Kamis, dan di weekendnya itu juga ada Zoom. Nah, besok masalahnya besok itu saya ada IG live dengan Sukor di jam 7:30. Jadi kalau teman-teman mau nanya, jangan nanyanya di YouTube, nanyanya di Instagram aja ya. Instagramnya Sukor ataupun Instagramnya Wisdom and Invest. Nanti kita bisa bahas saham di sana juga. Lalu di hari Kamisnya, kebetulan kita ada acara, yaitu acara live YouTube, di YouTube-nya Wisdom and Invest dengan Stockbit. Nah, pastikan teman-teman hadir, karena nanti yang membawakan acara ada dari orang Stockbit dan dari foundernya Wisdom and Invest, yaitu Miss Foni. Oke, ditunggu ya semuanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman besok hadir di IG Live. Bisa silakan tanya saham, kita bahas saham-saham yang menarik barangkali. Lalu Kamis dengan Miss Foni YouTube Live. Silakan persiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya dari sekarang. Oke, thank you ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga semuanya bisa cuan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.